Kalau algoritma media sosial itu benar nyata, mayoritas kalian yang nonton video ini pasti lagi berasa stuck. Hidup berasa di sana-sana aja. Terus lagi coba nonton video motivasi dan berasa semua bacot, semua cuma ngomong doang. Kalian kagak bisa relate sama omongan-omongan motivator-motivator ini. Dan gue setuju sama kalian karena gue pernah di posisi itu. Gue bisa relate sama kalian. Kita lagi stuck, mendadak kita dengerin suatu wujangan, suatu konten dari orang yang udah lebih dari 1 bahkan udah 100. Jadi lu bayangin hidup lu tuh 0 atau bahkan minus, terus stuck di sana-sana aja. Lu dengerin orang yang udah 100, kayak bener-bener panjang banget kan, kayak jauh banget gitu loh. Dan kalau ngomong kekayaan, sifatnya tuh nggak horizontal ya, bahkan vertikal. Lu dengerin orang yang di sini pasti berasa anjir jauh banget, males ah. Dan ngomong apa adanya, apapun yang di ngomongin sama mereka nggak bakal relevan sama lu pada yang lagi minus. Tapi apa perasaan lu pada kalau misalnya gue kasih tahu ke lu pada, ada lu tombol untuk mereset hidup lu. Dari minus bisa jadi 0 lagi, balik lagi. Layaknya main game, dimana kalau misalnya kalian berasa stuck, kalian berasa udah reset aja. Dan itu yang gue pengen bahas di video hari ini. Bukan cara kaya dari 0, tapi gimana caranya lu bisa jadi 0 lagi pas lu udah minus. Gue mau menawarkan suatu konsep di mana otak manusia itu layaknya itu super komputer yang bisa menampung informasi gila-gilaan. Buat kalian kagak kebayang, layaknya kalian punya handphone lah. Handphonenya kalian tuh sama aja kayak otaknya kalian, bisa menampung informasi kan. Tapi namanya handphone kalian, kalau nggak di-upgrade softwarenya, kalau kebanyakan buka aplikasi, bisa aja kan nge-lag ataupun bahkan nge-hang. Kagak bisa tuh dipencet-pencet lagi, karena terlalu banyak yang dibuka. Dan pada umumnya bisa diselesaikan dengan reset kan. Nah sebelum reset, gue mau kasih tahu kalian, di dunia computer science itu ada jargon yang namanya neural network. Dimana dia kasih tahu algoritma-algoritma yang kalian lihat di media sosial ini ada fundamentalnya. Dimana kayak otak manusia ada yang namanya input, ada yang namanya output. Nah di tengah-tengah itu ada sistem yang berproses. Jadi input tuh kagak langsung menjadi output, tapi input itu diproses dulu sama algoritma atau di konteksnya manusia otaknya kita sendiri baru jadi output. Jadi ngomong simpelnya kayak sekarang gue memberikan informasi ini ke kalian, mungkin ada dari kalian langsung cabut, ada yang dari kalian nulis, ada yang dari kalian melanjutin omongan gue selanjutnya. So itu adalah outputnya, inputnya adalah gue memberikan informasi ke kalian. Jadi banyak banget probabilitas yang terjadi setelah mendapatkan informasi ini. Namanya adalah neural network. Apa faedahnya kalian mengerti ini semua? Karena kalian jadi tahu bahwa sebegitu banyak informasi di dunia ini. Mau sampai kapan kalian itu nggak memfilterisasi. Kalian buka semuanya tab di otaknya kalian menerima semua informasi di otak kalian. Apa kagak bikin otak kalian tuh nge-hang? Dan kalau kita mikirin secara biologis aja, di zaman dahulu pas teknologi belum secanggih sekarang, otak manusia itu kan cuma untuk seperkumpulan orang doang kan ya. Cuma orang-orang lingkaran dalam kita doang. Nah kita nggak bisa kan memproses informasi yang sebegitu banyak setiap hari 24 jam. Karena ngomong apa adanya, kalau ngomong informasi guys, semua informasi ada kan di genggaman handphone kalian. Contohnya video ini. Tapi kalau misalkan kalian menerima semua informasi ini plek-plek gitu aja, ya kalian bakal jadi gila. Kalian bakal ngehang otaknya. Jadi di zaman sekarang, kalian harus mempunyai kekuatan untuk filterisasi tab apa yang kalian mau buka di kalian punya browser. Jadi otaknya kalian adalah komputer, di dalam kalian punya otak ini semua tuh ada tab-tabnya. Nah tab apa lagi nih yang mau kalian buka? Yang bikin orang-orang itu stuck hidupnya gak kemana-mana karena mereka buka tab-tab yang kagak penting juga. Contoh paling mudah, gue yakin semua orang bisa relate. Penyesalan kenapa gue di masa lalu gak ngelakuin A. Penyesalan kenapa gue harus dilahirkan di keluarga C. Apapun itu, kayak banyak banget orang-orang mengambil narasi di masa lalu yang udah kagak bisa diubah, tapi dengan tanda kutip trauma, mereka mengakuisisi trauma tersebut dan mereka berasa, oh ya udah karena gue punya masa lalu udah kayak gitu, ya gue kagak bisa kemana-mana lagi. Dan fungsinya apa tab itu dibuka terus-terusan? Karena kan ngabisin kalian punya memori. Lanjut adalah orang-orang yang selalu stres sama kehidupan di masa depannya.
Tadi ngomongin masa lalu, sekarang ngomongin masa depan nih. Wah, masa depan gue gimana nih? Kapan gue dapat 1 miliar gue? Wah, kapan gue nikah? Wah, kapan gue bisa mempunyai suatu penghasilan yang luar biasa banget? Kayak banyak banget hal-hal di masa depan yang kita pikirin kan. Dan sekali lagi, apa faedahnya? Dan tab yang sangat disayangkan di era media sosial ini adalah kalian nonton konten yang kagak ada faedahnya. Dimana pada umumnya kita ngomongin entertainment ataupun sesuatu yang berbentuk 18+. Fungsi apa? Kalian konsumsi itu semua. Jadi tab-tab itu kayak aktivitasnya kalian gitu. Dan satu tab yang sangat orang-orang minus suka adalah tab complaining. Udah dia mending komplain aja, mengeluh aja, ngemeng aja, marah-marah aja. Karena itu ada suatu bentuk kayak seakan-akan dia tuh sudah melakukan sesuatu. Padahal baru ngemeng doang, baru komplain doang, baru marah-marah doang. Tapi tidak melakukan sesuatu yang actionable. Nah rekomendasi gue kalian pencet X satu-satu. Lalu abis itu pas kalian klik new tab, pastiin itu fokus ke hal-hal yang positif. Yang bahasanya gue mental nutrition. Karena layaknya otot kan yang udah dilatih segala macam, tapi kalau misalnya kagak ada nutrisi yang tepat, ya otot tersebut juga kagak bakal berkembang dengan semestinya. Oleh karena itu mental kalian juga sama. Yes, kalian stres kiri kanan atas bawah, gue ngerti. Dan stres itu bagus lagi, otot kan dikasih stres bisa berkembang. Nah tapi butuh ada nutrisinya kan. Nah apa nih aktivitas-aktivitas yang bisa ngebantu kalian bisa memupuk kalian punya otak lebih sehat lagi. Bisa bikin kalian punya mental itu bener-bener dance nutritionnya. Contohnya yang gue bener-bener rekomendasiin aktivitas yang harusnya semua orang yang konsumsi konten gue itu bisa lakukan adalah menulis. Yes, sesimpel itu. Aktivitas menulis gue yakin harusnya bisa ngebantu kalian. Karena kalian bayangin aja, dari otak kalian memakai kalian punya tangan, habis itu energi tersebut kalian gunakan untuk mengangkat suatu pena, habis itu kalian tulis dari otak kalian, lari terus ke kalian punya tangan, habis itu gerakin penanya menjadi suatu tulisan. Menurut gue itu adalah suatu aktivitas yang sangat menarik untuk kalian praktisi. Buat kalian yang pengen ngeriset ini semua dari nol, kalian brain dump semuanya. Dumping semuanya. Kalian apapun yang kalian berasa kalian itu pengen ngomongin di otaknya kalian dibanding cuma nerawang atau cuma ngemeng doang, jadikan suatu tulisan. Apa sih yang kalian kagak suka sama hidupnya kalian? Tulisin aja semuanya. Tulisin semua. Terus tulisan juga apa yang kalian suka sama hidup kalian. Tulisin semuanya. Nah dari sana aja udah ada 2 bagian ini, udah langsung kebayangkan. Kalian tahu mana yang harus kalian prioritaskan. Ada yang kalian suka, ada yang kalian gak suka. Jelasnya kalian harus prioritaskan yang kalian suka dong. Itu menurut gue sangat rasional. Nah abis itu kalian mikirin apa yang kalian pengen dapatkan. Gue tahu terkesan kayak abstrak banget, kayak manifesting segala macam guys. Tapi coba dengerin gue dulu. Kalian bayangin goalnya kalian cuma ada di otaknya kalian doang. Tapi kalau misalkan menjadikan tulisan, itu kan jadi kalian kebayang ya. Jadi sesuatu yang konkret kan. Nah di sini kuncinya. Goalnya kalian tuh sespesifik mungkin. Dimana ada jaruan tersendiri namanya SMART. Specific, measurable, actionable, realistic, dan time bound. Harus ada timeline-nya juga. Nah begitu kalian breakdown ini semua, menurut gue kalian harus melakukan suatu prioritas. Kalian harus melakukan suatu restruktur. Mana nih menurut kalian yang kalian harus prioritaskan? Mana yang harus kalian eliminasi? Dimana simpelnya apapun yang kalian kagak suka harusnya sebisa mungkin kalian eliminasi. Walaupun gue tahu namanya dunia kagak seidealis ini, tapi setidaknya kalian tuh udah tahu bahwa aktivitas tersebut kalau bisa dieliminasi. Sekarang dikurangin dulu nggak apa-apa, tapi sambil berjalan kalau bisa dieliminasi. Contohnya seperti apa? Contoh kalau misalnya kalian kagak suka sama kerjaan kalian sekarang, tapi kalian tahu bahwa kalian udah digaji gila-gilaan, contoh 10 juta, 20 juta. Tapi dalam hati kalian merasa, Gus kalau misalnya lu suruh gue nulis, itu adalah salah satu yang gue nggak suka Gus, kerjaan gue sendiri gitu. Yes, tapi kalian harus pikirin dulu. Apa yang kalian suka sama goalnya kalian, udah ada gak aktivitas-aktivitas kalian yang sekarang sudah mencerminkan atau sudah merefleksikan kalian punya karir akan menuju ke sana gak? Kalau misalkan belum, ya kalian kagak bisa eliminasi. Eliminasinya pun juga itu adalah sesuatu yang harus benar-benar rasional. Dan ini ngelebar terhadap apa yang kalian bisa kontrol dan kalian kagak bisa kontrol. Apapun yang kalian bisa kontrol, contoh yang paling simple adalah kalian itu secara mindless scrolling di media sosial, ya jangan mindless guys. Ya jangan scrolling media sosial. Limit kalian punya penggunaan Instagram, penggunaan YouTube, penggunaan TikTok, atau apapun media sosial yang lagi ngetrend di saat ini. Gue bisa punya empati ke kalian yang berasa bahwa seakan-akan ini terlalu idealis, nggak mungkin bisa seideal ini. Tapi kalian harus tahu ini fungsinya adalah untuk kalian punya blueprint, untuk kalian kebayang ini loh yang gue pengen tuju. Dan saat terjadi dinamika hidup,
Dimana pasti terjadi kan ya dinamika hidup. Apalah, ada yang sakit lah, ada yang harus terjadi A, B, C, D, F, G lah. Pokoknya ada aja kan namanya dinamika hidup. Saat dinamika itu terjadi, kalian mempunyai yang namanya self-compass. Jadi kalian kagak kedistraksi sama narasi A, B, C, D, F, G. Kalian tahu, kalian lihat, kalian punya tulisan, kalian tahu goalnya kemana. Jadi self-compassnya kalian punya kompas itu, kompas diri sendiri kalian ini, akan menentukan kalian tuh arahnya kemana. Apakah hidup kalian langsung berubah setelah kalian ngelakuin ini semua? Jelasnya kagak. Kalian butuh yang namanya aksi. Dimana gue pribadi sendiri, untuk kalian awal-awal banget yang bener-bener kayak bingung banget, gue kagak tahu mulainya dari mana. Simple guys, lakuin yang gue sebut namanya MVA, Minimum Viable Action. Sebuah habit-habit kecil yang ngebantu kalian untuk bisa mengambil suatu momentum untuk kalian itu lebih produktif lagi. Contohnya apa? Menurut gue yang paling simple, kalian bangun pagi, kalian itu langsung beresin tempat tidur. Terkesan sangat kecil dan benar-benar tidak signifikan, tapi dengerin gue dulu. Gue dari dulu selalu dikasih tahu sama orang tua gue harus beresin kamar. Karena mereka bilang kalau misalkan kamar lu bersih, berarti otak lu juga bersih. Otak lu tuh clear, jernih. Lu nggak salah denger. Kamar lu adalah refleksi dari apa yang terjadi di otaknya lu. So jadi sekarang coba pause dulu, terus turunin kaki lu dari meja lu, lihat kiri kanan atas bawah kayak lu punya kamar seperti apa. Kalau misalkan berantakan, sangat wajar hidup lu tuh juga berantakan guys. So gue punya rekomendasi adalah memastikan kalian itu mempunyai suatu bentuk aktivitas yang bener-bener kecil banget di pagi hari pas kalian bangun, buat kalian itu kagak kena benturan dinamika hidup kan ya. Karena gue argue harusnya kalau misalnya kalian bangun jam 4, jam 5 itu harusnya kalian minimum punya 2-3 jam kalian itu benar-benar bisa fokus ke kerjaan yang kalian inginkan. Buat kalian yang lebih advance lagi, kalian harus bikin kalian punya menu dopaminnya kalian. Apa tuh 3 jam 4 jam pertama di harinya kalian yang menurut kalian aksi-aksi kecil yang bisa kalian akuisisi, yang bisa ngebantu kalian bikin momentum tersebut. Semua orang beda-beda, tapi gue ada beberapa rekomendasi. Kita ngomongin olahraga lah, stretching lah, meditasi, beresin tempat tidur, gosok gigi, jalan kaki. Apapun aktivitas yang kalian berasa itu bisa ngebantu bikin momentum di harinya kalian. Jadi dibandingin kalian bangun pagi langsung lihat kalian punya media sosial terus nge-scroll gitu aja, itu kan kasih dopamin kalian juga, tapi dopamin itu malah bikin kalian itu malah kagak enak kan. Kalian harus mencari aktivitas yang bisa menghasilkan dopamin yang sehat juga. Gue tahu di sini bakal ada yang nyinyirin bahwa Elon Musk juga klaim dia bangun pagi langsung lihat handphone, tapi sekali lagi guys, ini video buat kalian yang lagi berasa stuck. Elon Musk kagak stuck guys, dia udah tahu dia mau kemana. Dan buat lu pada yang tipenya butuh di challenge, ditantang, sekarang gue pengen tantang lu semua. Yes, lu kagak salah denger. Lu pada yang suka ngatain gue segala macam, bertele-tele A, B, C, D, F, gue tantang lu pada akuisisi satu habit kecil, satu kebiasaan kecil dan lakukan selama 30 hari. Yang gue ngomongnya adalah habit 30. Kalau misalnya kalian butuh tracker semuanya, kalian bisa cek juga gue punya habit 30, link deskripsi. Gue ada tracker untuk kalian itu udah ngerjain apa aja di hari tersebut. Gue juga ada expense tracker, gue ada goal tracker, dan juga ada newsletternya juga. Kalau misalnya kalian tertarik, cek aja link di deskripsi. Buat lu pada yang akhirnya beneran bisa jadi nol, kalian akhirnya riset, kalian punya kehidupan, kalian punya masa lalu, kalian udah gak mikirin masa depan, pokoknya kalian fokus ke sekarang dulu aja, kalian udah jadi nol, congrats. Kalau misalnya kalian udah nol, menurut gue sangat cocok buat kalian konsumsi konten-konten gue yang lainnya lagi. Gue udah ngomongin terhadap cara kaya dari nol tanpa harus privilege lah, gimana caranya kalian itu menggunakan ekonomi untuk kalian bisa mitigasi resiko-resiko kehidupan. Nah, menurut gua kalian yang nol relevan tuh kalian konsumsi konten seperti itu. Buat kalian yang masih belum bergerak, gua rekomendasiin kalian bikin jejak digital kalian sendiri aja. Kalian langsung komentar aja di video ini bilang bahwa gua bakal buktiin ke lu dalam 30 hari bakal ada perubahan dalam hidupnya gua. So untuk ngerekap gimana caranya kalian bisa riset kalian punya kehidupan yang sekarang lagi minus. Caranya simpel banget. 1, sadar bahwa kalian itu super komputer. Jadi semua informasi yang kalian dapatkan itu tuh ngaruh buat otaknya kalian. 2, stop buka
tab-tab yang negatif guys. Ketiga, buka tab-tab yang positif. Contoh tab positifnya dan menurut gue adalah menulis. Kalian brain dump semuanya. Kalian punya goal, apa yang kalian suka, apa yang kalian kagak suka dalam hidupnya kalian sekarang. Dan terakhir, kalian harus punya self-compass, dimana self-compass tersebut bakal ada kalau misalnya kalian tahu prioritas. Kalian udah tahu apa yang harus kalian eliminasi atau kalian minimalisir, mana harus kalian prioritaskan. Dan lakukan ini secara konsisten, gue yakin hidup lu pasti berubah. And congrats. Itu aja video hari ini. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.